Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Siang Bu, Bu, baik. baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Anisha, minta tolong untuk memimpin doa. Baik Ibu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih Mbak Anisha. Ibu presentasi terlebih dahulu. Anisha Rahma Azhara. Hadir Bu. Oke. Fikra Fauzia. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Wanda Yuliana. Hadir Ibu. Oke. Hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan kalian bisa mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Dipersiapkan bukunya ya. Nanti jangan lupa untuk catat karena di akhir pembelajaran kita akan ada kuis. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Sudah. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi transformasi fungsi. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, kalian masih ingat tidak tentang materi transformasi geometri? Masih Bu. Masih? Yang masih ingat coba jelaskan. Saya Ibu. Iya, Mbak Anisha, silahkan. Transformasi geometri adalah proses memindahkan atau mengubah suatu bangun geometri, yaitu garis, titik atau bidang, ke posisi atau bentuk baru tanpa mengubah sifat-sifat dasarnya seperti bentuk dan ukuran. Iya, betul sekali Mbak Anisha. Beri aplaus buat Mbak Anisha. Masih ingat ya? Nah, kalau jenis-jenis transformasi geometri, ada yang masih ingat? Apa aja ya jenis-jenisnya? Masih. Ya, apa saja coba disebutkan. Translasi. Ya. Kemudian, Rotasi. ya. Refleksi. Ya. Yang terakhir, Refleksi. ya, betul. Jadi jenis transformasi geometri ada 4. Nah, itu juga masih berhubungan dengan transformasi fungsi. Jika transformasi geometri itu adalah perpindahan suatu bidang geometri, jika transformasi fungsi ini adalah perpindahan suatu fungsi. Jadi letak perbedaannya di situ ya. Dan untuk transformasi fungsi ini juga ada 4 jenisnya sama dengan transformasi geometri. Nah, tapi bagaimana sih konsep dari transformasi fungsi ini sendiri? Makanya kita akan belajar hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna transformasi fungsi, yaitu translasi dan refleksi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan transformasi, translasi, dan refleksi pada suatu fungsi. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menentukan kombinasi transformasi pada suatu fungsi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan transformasi fungsi. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan motivasi terlebih dahulu supaya kalian lebih bersemangat untuk belajar hari ini. Jadi, kesuksesan datang dari usaha yang tidak pernah berhenti. Jangan takut untuk bertanya dan mencoba, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah senjata untuk mengubah dunia. Jadi anak-anak, kesuksesan itu datang dari usaha yang sungguh-sungguh. Maka dari itu kalian jangan putus asa ya, teruslah berusaha ketika mengejar impian kalian, dan juga kalian jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, dan jangan takut juga untuk bertanya jika kalian itu tidak tahu. Contohnya saja pada pembelajaran hari ini, kalau kalian nanti ada yang masih bingung tentang materi transformasi fungsi, kalian tanyakan saja ke Ibu ya. Oke, Ibu tadi udah berpesan untuk mempersiapkan cermin. Kalian sudah persiapkan belum?
Sudah, Ibu. Coba sekarang kalian masing-masing bercermin. Ya. Nah, di cermin kalian melihat apa? Apa yang kalian lihat di cermin? Diri kita Diri sendiri. sendiri, Bu. Sendiri. Iya, betul. Kenapa ya ketika kalian bercermin yang muncul itu adalah diri kalian sendiri? Kok bisa sih di cermin itu muncul diri kalian? Ada yang tahu? Karena adanya pantulan cahaya, Ibu. Iya, betul sekali Mbak Anisha. Jadi, ketika kita bercermin, itu terjadi pemantulan cahaya. Maka dari itu, bayangan kita akan terlihat di cermin seperti secara nyata seperti itu. Nah, itu di dalam matematika namanya adalah konsep refleksi. Kemudian, kalian pernah melihat lift atau tidak? Atau pernah menaikinya? Pernah. Nah, lift itu bergeraknya ke arah mana ya? Atas atau bawah? Iya, betul. Kenapa lift itu bisa bergerak ke atas dan ke bawah? Karena ada mesinnya. Iya, betul. Nah, mesin itu bergerak ke atas ke bawah itu jika dalam matematika menerapkan konsep translasi gitu atau pergeseran ke atas dan ke bawah. Jadi, anak-anak tanpa kalian sadari di sekeliling kita, di dekat kita itu banyak yang menerapkan tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja transformasi fungsi seperti yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Jadi sebenarnya apa sih itu transformasi fungsi? Jadi transformasi sendiri adalah perubahan posisi dan atau ukuran suatu objek baik berupa titik, garis, kurva ataupun bidang. Kemudian, apa sih itu transformasi fungsi? Jadi, transformasi fungsi adalah perubahan bentuk grafik fungsi melalui operasi matematis tertentu tanpa mengubah struktur dasar dari fungsi tersebut. Sampai sini, apakah dapat dipahami mengenai definisi transformasi fungsi? Paham, Bisa, Ibu. Oke, paham. Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis transformasi fungsi itu ada 4, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar 2 jenis saja, yaitu translasi dan juga refleksi. Coba dibacakan untuk definisinya Mbak Wanda. Baik Ibu, yang pertama ada translasi atau pergeseran. Jadi translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan arah dan jarak tertentu atau bisa disebut pergeseran. Oke, terima kasih Mbak Wanda. Ya, jadi translasi itu adalah perpindahan titik-titik atau biasa kita sebut dengan pergeseran. Translasi itu dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu translasi vertikal dan juga translasi horizontal. Translasi vertikal yaitu Y sama dengan Fx plus B, di mana itu merupakan hasil translasi dari Y sama dengan Fx oleh matriks 0, B. Nah, pada translasi vertikal ini berlaku jika B-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka grafik akan bergeser ke atas. Jika B-nya itu bernilai negatif, maka grafiknya itu akan bergeser ke bawah. Seperti itu. Untuk translasi horizontal, yaitu Y sama dengan F, X, dan A. Itu adalah hasil translasi dari Y sama dengan Fx oleh matriks A, 0. Untuk translasi horizontal ini berlaku jika A-nya itu positif, maka grafik akan bergeser ke kanan. Dan jika A-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu ya untuk materi ini. Dan kalian perlu diingat kalau translasi vertikal itu fungsinya yang dioperasikan oleh B. Jika translasi horizontal itu nilai X-nya yang dioperasikan oleh nilai A-nya. Perlu diperhatikan dan diingat ya. Sampai sini apakah dapat dipahami atau ada yang masih bingung? Bagaimana? Apakah ada yang masih bingung? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat digeser satu kesatuan ke atas, maka akan menghasilkan translasinya yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 1.
Kita ingat, ini jika digeser ke atas, maka B-nya itu lebih dari 0, maka B-nya itu positif. Jadi kita tambahkan. Nah, jika fx sama dengan x kuadrat digeser dua kesatuan ke bawah, maka fungsinya menjadi berapa ya? Coba Mbak Fikro, fungsinya menjadi berapa? Digeser dua kesatuan ke bawah. X kuadrat min 2. Oke, coba kita lihat ya. Iya, betul. Ya, betul sekali Mbak Fikro. Nah, selanjutnya, jika fungsi X plus 2 digeser 3 kesatuan ke kanan, ini bentuknya itu translasi horizontal, maka yang dioperasikan itu adalah nilai X-nya. Sehingga X-nya itu kita kurangkan oleh 3, dan kemudian operasikan sehingga menjadi X-1. Nah, kemudian jika fx sama dengan X plus 2 digeser satu kesatuan ke kiri, fungsinya menjadi berapa ya? Coba Mbak Anisha. X plus 3, Ibu. Oke, coba kita lihat. Iya, betul. Berarti sudah pada paham ya ini materinya? Oke, sebelum masuk ke refleksi, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi translasi? Belum, Ibu. Belum, oke. Baik, kita lanjut ke refleksi ya. Coba dibacakan Mbak Fikro untuk definisinya. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan tiap titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin atau pencerminan. Ya, terima kasih Mbak Fikro. Ya, jadi refleksi itu adalah memindahkan tiap titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin, atau kita sebut juga pencerminan. Dalam contoh kehidupan sehari-hari itu ketika kita bercermin. Nah, jika dalam satu fungsi, refleksi itu dibagi juga menjadi dua, yaitu refleksi vertikal dan refleksi horizontal. Untuk refleksi vertikal itu grafik Y sama dengan negatif Fx adalah hasil refleksi dari Y sama dengan Fx terhadap sumbu X. Kemudian refleksi horizontal atau dicerminkan terhadap sumbu Y, yaitu jika grafik Y sama dengan Fx dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan grafik Y sama dengan F negatif X. Coba kalian perhatikan antara dua jenis ini. Kira-kira apa perbedaan dari refleksi dua ini? Sumbunya, Ibu. Nilai minusnya, Ibu, posisi minusnya. Iya, betul. Jika refleksi vertikal itu yang dikalikan dengan negatif adalah fungsinya ya. Jika horizontal itu yang dikalikan dengan negatif adalah X-nya, seperti itu. Oke, untuk materi refleksi apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, untuk lebih pahamnya kita lanjut ke contoh ya. Jadi, jika ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 dicerminkan terhadap sumbu x, maka fungsinya itu akan menjadi ini dikalikan oleh negatif ya. Fungsi x kuadrat plus 1 itu dikalikan oleh negatif sehingga menjadi negatif x kuadrat min 1, seperti itu. Mbak Fikra, jadi tadi saya liatin kamu main HP terus ya. Disimpan dulu ya. Ketika Ibu sedang menjelaskan itu perhatikan, jangan main HP aja. Oke? Baik, Ibu. Maaf, Ibu. Ya, disimpan dulu HP-nya. Coba ini untuk pengertian Mbak Fikro. Ketika fungsi x plus 2 dicerminkan terhadap sumbu x, maka hasilnya menjadi berapa? Menjadi
min dikali dalam kurung X plus 2, nanti hasilnya min X min 2. Oke, coba kita lihat. Iya, betul sekali. Berarti paham ya? Paham, Ibu. Ya, tapi walaupun sudah paham, tetap diperhatikan ya Mbak Fikro, jangan main HP. Baik, Ibu. Oke, untuk materinya kita sudah selesai. Apakah dapat dipahami atau ada yang masih bingung anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Nah, sekarang ada latihan soal. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Nanti yang sudah selesai bisa raise hand. Baik, Ibu. Ada yang sudah selesai? Oh iya Mbak Fikro, silahkan. Kan izin menjawab, Ibu. Ya. Berapa? Ini kan posisi awalnya itu 1,5, lalu ditranslasikan 4,-2. Nanti koordinat awalnya itu X aksen dikali Y aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, sehingga hasil akhirnya itu 5,3, Ibu. Ya, oke. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi dan kita akan kuis. Sebentar, Ibu bagikan. Silakan bisa dipersiapkan. Oke, silakan bisa mulai bergabung ya. Bisa scan QR code atau ketik PIN-nya. Ayo, kurang satu. Oke, sudah siap ya? Kita mulai sekarang kuisnya. Ini waktunya cuma 15 detik ya, jadi kalian harus berpikir cepat. Nah, cuma satu orang ini yang menjawab. Tidak apa-apa, kita coba ke soal selanjutnya. Oh, cuma Mbak Zia yang menjawab ya. Oke, kita coba ke soal yang selanjutnya. Ya, betul semua. Oke. Kita coba ke soal yang selanjutnya. Oke, selanjutnya itu soal yang terakhir ya. Wah, ini Mbak Fikro masih memimpin. Ini adalah penentuan soal terakhir.
Oke, betul semua. Coba kita lihat podiumnya. Wah, di urutan ketiga ada Mbak Anisha. Di urutan kedua ada Mbak Wanda. Dan urutan pertama ada untuk Mbak Fitra. Oke, untuk Mbak Fitra besok bisa ketemu saya ya. Akan saya beri hadiah. Baik, Ibu. Oke, jadi pembelajaran kita sudah selesai. Adakah yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Silakan bisa raise hand. Oh iya, Mbak Wanda, silakan. Baik Ibu, ini sepengetahuan saya aja ya. Jadi transformasi fungsi itu perubahan posisi, bentuk, atau ukuran grafik dari suatu fungsi tanpa mengubah karakter dasar fungsinya. Nah, untuk jenis transformasi fungsi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada translasi, yaitu bergeseran. Kedua ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga dilatasi, bisa perbesaran atau pengecilan. Dan yang terakhir itu ada rotasi atau perputaran. Nah, translasi sendiri itu bisa menggeser grafik ke atas, bawah, kanan, atau kiri. Sedangkan refleksi sendiri yaitu mencerminkan grafik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Oke, terima kasih Mbak Wanda, bagus sekali. Ya, jadi transformasi fungsi itu adalah perpindahan suatu titik tanpa mengubah sifat dasar aslinya ya. Dan hari ini kita sudah belajar jenisnya ada 2, yaitu translasi atau pergeseran dan juga refleksi atau pencerminan. Setelah itu Ibu akan beri tugas. Ini ada satu soal mengenai kombinasi transformasi fungsi. Silahkan bisa difoto atau screenshot terlebih dahulu. Dikerjakan di buku catatan ya, dan dikumpulkan hari Senin ya di meja Ibu sebelum mata pelajaran pertama. Oke. Sudah difoto? Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Oke. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ada quotes lagi. Ini adalah salah satu potongan lirik dari lagu yang Ibu suka, yaitu berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya ya adalah jalani sebaik-baiknya. Jadi anak-anak, kalau jalan kalian itu tidak seperti rencana awal atau kalian mengalami kegagalan, itu tidak apa-apa karena itu namanya adalah proses hidup. Kegagalan itu bukan suatu akhir dari segalanya ya. Yang kalian lakukan itu adalah jadikan itu sebagai pengalaman dan tetap jalani saja hidup kalian seperti itu. Oke, materi kita sudah selesai. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, minta tolong Mbak Anisha untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, terima kasih Mbak Anisha. Sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya.